Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 41. Mohon maaf Tuan Muda, maksud Anda bagaimana? Tanya Sam dengan tatapan yang tetap fokus menyetir. Lihat saja tadi, apa saya setampan itu sehingga para wanita bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan saya? Bima balik bertanya dengan wajah yang seolah muak dengan banyaknya wanita sejenis Nuri di sekelilingnya. Mendengar ucapan penuh keyakinan dan percaya diri yang maksimal dari tuan mudanya, hampir saja Sam tersedak ludahnya sendiri. Dari mana atasan dinginnya ini punya kepercayaan diri setinggi itu? Lantas bagaimana Sam harus merespon pertanyaan yang Bima lontarkan itu? Saya rasa tuan muda memang sangat tampan. Tidak heran jika banyak wanita yang menginginkan tuan muda seperti Nona Nuri. Ditambah lagi Anda kaya. Siapa wanita yang tidak akan tergila-gila dengan pria sempurna seperti Anda? Puji Sam. Menurutmu begitu? Tentu saja tuan muda. Bima yang mendengar itu merasa sangat tersanjung. Rupanya Sam yang juga laki-laki ikut mengakui ketampanannya yang hakiki. Lantas kenapa si bocah tengil itu tidak pernah memujinya? Tiba-tiba saja, raut ceria Bima kembali datar dan dingin. Ingatan tentang Elena yang tidak pernah menatapnya dengan tatapan memuja, seperti perempuan lain membuat Bima penasaran. Apa lesbian? Atau bocah tengil itu punya kekasih diam-diam yang jauh lebih tampan darinya? Orang yang Bima pikirkan saat ini sedang berada di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari toko Adelis. Entah kenapa, hari ini Elena sangat ingin memakan cheesecake dengan segelas coklat. Tanpa pikir panjang, Elena langsung memasuki kafe yang memang selalu dilewatinya saat akan menuju Adelis. Mengingat kafe itu berada tidak jauh juga dari halte bis, Elena sangat kagum melihat desain interior kafe yang ia masuki sekarang. Sangat mewah menurutnya. Sedikit canggung, El rasakan ketika ia melihat beberapa pegawai kafe itu terlihat memandangnya dengan tatapan menilai yang sinis. Bisa Elena tebak, mereka pasti sedang meremehkan dirinya karena seragam Adelis yang ia pakai. Namun El tidak menyalahkan para pegawai itu, tetapi ia justru menyalahkan dirinya sendiri yang asal masuk tanpa berpikir panjang. Kafe elit seperti ini hanya untuk orang-orang kelas menengah atas, bukan rakyat jelata macam dirinya. Namun apa bisa dikata, karena gadis itu sudah duduk di salah satu meja dan sudah terlanjur memesan. Baiklah, sepertinya untuk kali ini saja biarkan. Elena hanya perlu makan dan minum dengan cepat, lalu membayar kemudian pergi dengan tenang. Ya, itu rencana yang sempurna. Berapa Mbak? Tanya El sekali lagi kepada kasir ketika hendak membayar pesanannya. Gadis manis itu seperti tidak percaya dengan ucapan yang kasir itu katakan. 125.000 Mbak? Jawab kasir wanita itu dengan sinis. Pegawai lain yang memperhatikan El ikut meremehkan dan berdecih kesal pada El yang nampaknya tidak sanggup membayar. Elena menelan ludahnya kasar, ditambah panik karena ia sadar jadi bahan perhatian seisi pengunjung kafe. Ia tahu dirinya kini sedang menjadi pusat perhatian. Mbak bisa bayar atau enggak? Saya udah nunggu dari tadi nih. Tegur kasir itu lagi dengan jutek. Elena yang sempat melamun langsung tersentak. Ia berusaha mencari-cari di dalam tasnya. Barangkali ada uangnya yang terselip di dalam. Pasalnya, uangnya sekarang tidak cukup untuk membayar pesanan tadi. Uang di dompetnya hanya tersisa 100.000 rupiah. Kurang 25.000 lagi. Sialnya, kartu ATM-nya berada di dalam tas lempangnya yang satu lagi. Elena menggigit bibirnya takut. Terlalu malu untuk mengatakan bahwa uangnya kurang. Namun,
Mau tak mau dia harus jujur. "Maaf mbak, uang saya kayaknya kurang," ujar Elena tertunduk. Rasa malu benar-benar mengambil alih dirinya saat ini. "Bilang dong kalau duitnya kurang. Lagian kalau memang gak punya duit, jangan masuk sini dong," gerutu kasir itu ketus. Elena masih tertunduk. Sebentar lagi, air matanya pasti tumpah mendengar cibiran dari orang-orang yang berada di kafe itu. Tak hanya para pegawai, tetapi para pengunjung juga ikut mencibirnya. El bisa mendengar jelas kata-kata mereka yang mengatakan dia masuk dan makan di situ memang tidak punya uang dan berpura-pura setelahnya bahwa uangnya kurang. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin saja El itu sebenarnya copet, namun dia atas semuanya. El benar-benar sakit hati saat manajer kafe itu datang dan menggeledah isi tasnya karena curiga jika Elena benar-benar adalah copet. Isi tas El berserakan begitu saja di lantai setelah mereka puas menggeledah dan memeriksanya. Tidak ada kata minta maaf yang El terima. Justru manajer itu mengatakan bahwa El harus mencuci piring dan mengepel lantai jika tidak sanggup membayar. El mungkin saja melakukan itu jika mereka meminta baik-baik. Tetapi mereka justru merendahkan Elena dengan menuduhnya copet. Terlebih lagi, ketika kasir tadi berkata bahwa Elena tidak dapat didikan yang benar dari orang tuanya, sehingga dia menjadi tidak tahu malu seperti sekarang. Setetes air mata El lolos namun buru-buru disekannya sambil membereskan isi tasnya yang berserakan di lantai. Ia kemudian berdiri dan menatap orang-orang di kafe itu satu persatu. El sangat ingin membalas mereka sekarang. Gadis itu paling tidak bisa jika ada satu orang pun yang menghina orang tuanya yang sudah tidak ada. Dering ponsel Bima membuat pria itu segera tersadar dari tidurnya di dalam mobil. Dengan cepat, ia mengangkat telepon itu ketika melihat siapa yang menelepon. "Kenapa?" tanya Bima acuh. Namun, di detik berikutnya, ekspresi wajahnya seketika menggelap ketika mendengar isak tangis dari sebelah telepon. "Sam, kita ke kafe Maksimum yang dekat Adeli sekarang." Tanpa banyak bicara, Sam hanya mengangguk dan melaksanakan perintah tuan mudanya dengan cepat. Ia tahu ekspresi wajah atasannya saat ini benar-benar sangat marah dan Sam enggan untuk menanyakan penyebabnya. 20 menit menunggu. Bima belum juga datang yang membuat Elena sedikit gusar. Ditambah lagi, desakan dari manajer kafe dan pegawai-pegawai benar-benar membuat El frustasi. "Mana orang yang mau bayarin kamu? Jangan-jangan kamu bohong ya?" tanya kasir menyebalkan itu lagi. "Sebentar lagi mbak, saya yakin dia pasti datang kok." "Mending gak usah ditunggu lagi. Paling orang yang kamu telepon juga gak punya duit kayak kamu. Dasar pengemis," hina sang manajer dengan angkuhnya. Seketika El berdiri dan memandang tajam ke arah manajer tak beradab itu. Kafe ini benar-benar dipenuhi oleh manusia-manusia sampah tak bermoral sama sekali. "Tolong tarik kata-kata bapak, saya bukan pengemis." "Lalu apa sebutan yang pantas untuk orang seperti kamu? Gelandangan." Elena benar-benar geram mendengar ucapan manajer toko itu. Namun, baru saja ia hendak membalas kata-kata yang diucapkan oleh manajer toko itu, seseorang sudah lebih dulu mendahulinya dari arah pintu. "Siapa yang kamu sebut sebagai gelandangan?" Mata seluruh orang yang berada di kafe itu segera tertuju pada pria tampan bersetelan jas berwarna navy dan berkacamata hitam yang baru saja masuk setelah dibukakan pintu oleh seorang pria berkepala pontos dengan tampang yang sedikit menakutkan karena codet di pipi kirinya. Pria itu ternyata Bima, yang sukses membuat mata orang-orang yang berada di sana, kecuali Elena hampir keluar dari tempatnya. Terima kasih telah mendengarkan.